bukan begitu. Ayah tidak boleh bicara buruk tentang ibu. Ibu sangat sayang pada Karin. Dasar bocah nakal. Kenapa kamu marah-marah begitu? Lihat, kamu bikin cicit manisku menangis. Awas, awas. Pergi. Awas. Pergi, sana. Pergi. Keluar. Tidak perlu begini, tenanglah. Kamu juga keluar. Tuan Budiman. Aduh, cicit manisku. Sudahlah, jangan menangis lagi, cicit manisku. Kakek buyut, apakah ayah tidak suka ibu? Aduh, cicit manisku. Bukan ayahmu tidak suka ibumu. Sebaliknya, ayahmu yang terlalu menyukai ibumu. 5 tahun ini, ayahmu belum pernah bisa melupakannya. Pak Alex, sejak Nona muda kembali ke rumah, rasanya Anda sudah tidak seperti cucu kandung lagi. Pak Alex! Kakak, kamu pemain biola ya? Kalau begitu, apa kakak bisa mainkan untuk kami? Tentu saja bisa. Pangeran kampus, apa yang kamu lihat? Bukankah itu gadis tercantik di kampus kita, Fanny si jenius musik? Fanny! Halo, Fanny. Namaku Alex Harjono. Pangeran kampus, jangan-jangan kamu jatuh cinta pada Fanny. Jangan bicara begitu. Halo, Fanny. Berapa banyak uang yang kamu mau? 2 miliar? 20 miliar? 200 miliar? Jangan manfaatkan putri kita. Aku mau kamu sendiri datang meminta padaku. Maaf, nomor yang Anda hubungi untuk sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Dia tidak angkat telepon. 5 tahun ini, tidak peduli berapa kali aku menelpon. Dia tidak pernah menjawab. Fanny, kalau 5 tahun yang lalu kamu tidak menusukkan tusuk konde itu tepat ke dadaku, maka sekarang aku, kamu, dan Karin akan menjadi keluarga kecil yang sangat bahagia. Aku membencimu, tapi aku lebih benci diriku sendiri. Sampai hari ini, aku masih tidak bisa melupakanmu. Pak Alex, ada masalah besar. Ada apa? Tuan Budiman baru saja menelepon. Katanya Nona muda menghilang. Karin menghilang? Sekarang Karin kemana? Kak. Pagi-pagi sekali, saat aku pergi ke kamar Karin sudah tidak ada dan hanya meninggalkan sepucuk surat. Ayah, Karin pergi mencari ibu. Kalau ayah tidak suka ibu, maka Karin juga tidak suka ayah. Karin sayang ibu. Ibu adalah ibu yang terbaik di dunia ini. Kak, Karin meninggalkan baju yang kamu belikan. Dia pakai baju lamanya yang berlubang dan pergi cari ibunya.
Dasar anak bodoh. Apakah keluarga Harjono kurang 2 miliar ini? Sekarang lihat akibatnya. Cicit manisku pergi cari ibunya. Coba katakan siapa yang akan membantumu menghabiskan uang yang kamu hasilkan. Dasar anak bodoh. Ibu seperti itu. Apa baiknya sih? Apa yang dia katakan ke Karin sampai membuatnya begitu terpengaruh? Cepat selidiki di mana Fanny sekarang. Pak Alex, sudah ditemukan. Fanny ada di mana? Fanny sekarang ada di rumah sakit. Rumah sakit? Kenapa Fanny ada di rumah sakit? Aduh, kenapa masih banyak bicara? Cepat pergi ke rumah sakit. Cepat bawa pulang cicit kesayanganku. Siapkan mobil. Segera berangkat ke rumah sakit. Bawa cicitku pulang. Sambut nona muda pulang. Sambut nona muda pulang. Sambut nona muda pulang. Ibu, Karin sudah kembali. Karin sudah menemukan ayah. Tapi ayah tidak kasih Karin uang. Kita tidak bisa bayar biaya rumah sakit. Rumah sakit tidak izinkan kita menginap lagi. Ibu, Karin pasti akan menyelamatkan ibu. Sekarang Karin akan membawa ibu ke jalanan untuk main biola. Kak Alex dan kakek Budiman mengusirku dari keluarga Harjono sampai membuat kakiku terkilir. Sakit sekali. Semua salah si pengemis kecil itu. Pengemis kecil? Pengemis kecil? Kenapa kamu ada di sini? Tante, ibuku sakit dan dirawat di sini. Lalu sekarang kamu mau bawa ibumu kemana? Sekarang aku mau bawa ibuku main biola di jalan untuk cari uang. Kak Alex tidak memberi uang pada pengemis kecil ini. Sepertinya Kak Alex dan kakek Budiman tidak ada hubungan dengan pengemis kecil ini. Tante, aku pergi dulu. Pengemis kecil membuat kakiku terkilir. Aku harus membalas dendam. Aduh, gelangku hilang. Gelangku hilang. Gelangku hilang. Ada apa? Gelang berlian yang baru kubeli harganya lebih dari 4 miliar. Tadi tiba-tiba hilang. Pasti ada yang mencuri. Barusan kamu bicara denganku. Apa kamu yang ambil? Katakan. Cepat katakan. Bukan aku. Cepat katakan. Karin tidak akan mencuri. Bukankah ini anak yang membawa ibunya berobat? Anak ini tidak akan mencuri. Coba kamu cari lagi. Aku tidak percaya. Periksa badannya. Ketemu. Gelang berlianku ternyata memang dicuri olehmu. Dasar pencuri. Kamu memang pencuri. Bukan aku yang mencurinya. Kalau bukan kamu yang mencuri, kenapa gelangku bisa ada di tasmu? Pengemis kecil. Kamu memang mau uang kan? Hah? Masih bilang bukan kamu yang mencuri. Dasar pencuri. Tante, Karin bukan pencuri. Karin anak baik. Ayo. Karin tidak akan mencuri. Masih berani membantah. Gelang berlian ini harganya lebih dari 4 miliar. Sekarang aku bawa kamu ke kantor polisi. Sekarang juga biar kamu di penjara. Ayo. Lepaskan aku. Aku bukan pencuri. Jangan tarik-tarik anak kecil. Ayo. Ibu. 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 Kak, Fanny dan Karin ada di rumah sakit ini. Cepat. Pengemis kecil. Berani-beraninya kamu gigit aku. Hah? Berikan padaku. Ibu. Aku hajar kamu. Pak Alex datang. Berikan padaku. Hentikan! Hentikan! Kak Alex. Beraninya kamu menyentuh Karin. Cari mati! Ayah. Kak
Alex, kamu menamparku demi seorang pengemis kecil. Karin, ayah sudah datang. Kamu tidak apa-apa kan? Monica, Kakek Budiman, demi seorang pengemis kecil kamu juga menamparku. kamu berani ganggu cicit kesayanganku, maka kamu dapat tamparan dariku. Cicit kesayangan. Karin adalah putriku. Karin adalah satu-satunya keturunan keluarga Harjono. Dia kesayanganku. Pengemis kecil adalah keturunan keluarga Harjono. Petugas, seret dia keluar. Jangan. Ayah, kakek buyut, entah kenapa gelang berlian tante ada di tasku. Baik, Karin tidak mencuri, Karin bukan pencuri. Kalian harus percaya Karin. Cicit manisku, jangan menangis. Kakek buyut percaya padamu. Kakek buyut percaya pada cicit kakek. Tidak akan mencuri barang orang lain. Jangan menangis, cicit manisku. kamu bilang putriku mencuri gelang berlianmu ya? Kak Alex. Petugas, Aku tidak tahu Pak Alek datang. Maaf tidak menyambut. Pak Jeffrey, sekarang juga aku mau kamu ambilkan semua rekaman CCTV rumah sakitmu. Baik. Kak Alex, Karin adalah putrimu. Mari lupakan saja masalah ini. Tidak bisa biarkan begitu saja. Aku percaya putriku tidak akan mencuri barang. Siapa yang jujur dan siapa yang bohong, kita akan tahu setelah periksa langsung. Pak Alek, rekaman CCTV-nya sudah ada. Silakan lihat. Monica, kamulah yang diam-diam taruh gelang berlianmu di tas Karin. Monica, cicit kesayanganku baru 5 tahun. Kamu berani menjebak seorang anak kecil? Kamu terlalu jahat. Kak Alex, kakek Budiman. Petugas, Kakek Budiman, bawa dia pergi. keluarga kita sedang bersahabat turun-temurun. Tur konser dunia ibuku sebentar lagi selesai. Dia akan pulang, kumohon. Demi menghormati ibuku, tolong beri aku satu kesempatan. Kakek Budiman, aku tidak berani lagi. Aku tahu salahku. Baik, aku akan memaafkanmu kali ini. Demi Lilianti, pergi. Ayah, cepat selamatkan ibu. di mana Fanny? Di mana ibumu? Ibu ada di sini. Fanny? Fanny? Ayah, ibu sakit. Ibu mengalami pendarahan hebat saat melahirkan Karin dan jatuh sakit. Ibu benar-benar sangat sayang Karin. Karin, lihat ini apa? Wah, paha ayam besar. Cepat makan. Ibu juga makan. Ibu tidak makan. Karin saja yang makan. Ibu, kenapa kamu tidak tidur? Karin sudah bangun. Sini. Aduh. Karin, ini sepatu yang ibu buatkan untukmu. Ibu tidak tahu bisa menemanimu sampai kapan. Jadi membuatkan sepatu ini terlebih dahulu. Karin ingin bersama ibu selamanya. Karin, ibu sudah pernah mencari ayahmu. Tapi ibu dengar orang bilang, dia masih di luar negeri menjalani perawatan. Jadi sekarang ibu setiap hari berdoa agar ayahmu cepat sembuh. Berdoa agar dia bisa segera kembali mencarimu dan membantu ibu menjagamu. Karin sudah sangat menderita sama ibu.
Dalam hidup ini, Ibu berterima kasih karena Karin telah memilihku menjadi ibumu. Ibu akan selalu mencintaimu. Karin tidak pernah merasa menderita karena ibu memberikan yang terbaik untuk Karin. Karin bahagia setiap hari saat bersama ibu. Ibu adalah ibu terbaik di dunia ini. Ibu sayang Karin, Karin juga sayang ibu. Alex, kenapa masih bengong? Cepat antar Fanny kembali ke ruang rawat. Oh iya. Fanny, kamu masih ingat apa yang kamu bilang saat kamu menusukku 5 tahun yang lalu? Kamu bilang ingin jadi pemain biola. Kamu bilang ingin menikah dengan orang kaya. Kamu bilang ingin hidup enak. 5 tahun ini, aku pernah berkali-kali membayangkan adegan saat kita bertemu lagi. Setelah meninggalkanku, hidupmu malah jadi seperti ini. Pak Alek, kondisi pasien tidak bisa ditunda lagi. Harus segera dioperasi. Ayah, cepat selamatkan ibu. Biaya operasi ibu 2 miliar. Cicit manisku, jadi kamu minta uang untuk menyelamatkan ibumu? Nak, ayahmu pasti akan selamatkan ibumu. Pak Jeffrey, panggil semua ahli terbaik di seluruh kota untuk operasi Fanny. Aku harus menyembuhkannya. Baik Pak Alek, aku segera atur. Sonia, ayo. Ibu bisa diselamatkan. Fanny, lekas sembuhlah. Ibu. Ibu, kamu sudah sadar? Syukurlah ibu sudah sadar. Karin, Syukurlah, ibu. Karin, kita ini sedang di rumah sakit. Ibu, kamu sudah menjalani operasi. Sekarang kamu sudah sembuh. Penyakitku sudah sembuh. Ibu, aku bantu kamu. Coba turun dan jalan beberapa langkah. Penyakitku benar-benar sembuh. Karin, penyakit ibu benar-benar sembuh. Ibu bisa menemani Karin tumbuh besar. Karin sayang ibu. Ibu, kamu tahu siapa yang menyelamatkanmu? Siapa? Ayah yang selamatkan ibu. Karin, kamu sudah menemukan ayah. Sekarang bagaimana keadaannya? Apakah kanker otaknya sudah sembuh? Ibu, Karin sudah menemukan ayah. Ayah! Ibu, ayah datang. Alex, itu benar-benar kamu. Sudah 5 tahun. Lama tidak bertemu. Karin, ayah dan ibu mau bicara sebentar. Karin, kemari dulu. Ibu, Karin keluar dulu. Karin bilang, kamu yang menyelamatkanku. Terima kasih, Alex. Duduklah. Aku ada sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Karin bilang selama 5 tahun ini, kamu hidup sangat menderita. Kamu ingin aku melepaskan hak asuh Karin? Karin adalah putriku. Tentu saja dia harus ikut aku kembali ke keluarga Harjono. Tapi bagaimanapun kamu juga ibunya anak ini. Aku juga sangat berterima kasih padamu.
Karena sudah melahirkan Karin, aku bisa memberimu kompensasi. Sebutkan harganya. Kamu mau pakai uang untuk membeli hak asuhku? Ya. Fanny, bukankah kamu suka uang? Dulu karena aku tidak punya uang kamu menusukku lalu pergi. Sekarang kamu berpura-pura apa lagi? Alex, kejadian 5 tahun lalu aku bisa menjelaskannya. Menjelaskan? Bagaimana menjelaskannya? Lihat dirimu sekarang sampai jadi seperti ini. Bagaimana kamu menjelaskannya padaku? Apa? Kamu melihat hidupku sangat baik sekarang, lalu ingin asal bikin alasan untuk menipuku lagi, agar bisa balikan denganku. Kamu pikir aku percaya? Lupakan saja. Dia tidak akan percaya. Apakah kanker otakmu sudah sembuh? Apakah telah mengecewakanmu? Karena aku tidak mati. Alex, kalau begitu, apakah kamu sekarang sudah punya uang? Menurutmu? Sekarang dia baik-baik saja. Sepertinya hidupnya juga cukup baik. Aku benar-benar senang. Aku menyinggung Tuan Hubert. Keluarga Jawira sangat berkuasa di kota Brahma. 5 tahun ini mereka terus mencariku. Keluarga Jawira tidak akan melepaskanku. Kalau begitu lebih baik serahkan Karin padanya. Biarkan mereka berdua bisa hidup dengan aman dan bahagia. Namun, jika kamu tidak mau melepaskan hak asuh, aku masih punya satu perjanjian. Karin sangat menyayangimu. Bagaimanapun juga kamu adalah ibu yang baik. Lihatlah ini. Aku setuju. Apa yang kamu bilang? Aku setuju melepaskan hak asuh. Dia benar-benar setuju melepaskan hak asuh Karin. Alex, kamu masih ingin menikahinya? Kamu lihat apakah itu lucu? Aku sudah tanda tangan. Sebutkan saja harganya. Aku tidak mau uang. Jangan pura-pura, Fanny. Yang paling kamu suka itu uang. Di kartu ini, ada uang yang kamu mau. Ibu, Karin, Ibu, sekarang penyakit Ibu sudah sembuh. Pulanglah bersama Karin. Mulai sekarang Karin, Ayah, dan Ibu tidak akan berpisah lagi. Karin, Ayah dan Ibu tidak bisa bersama. Kenapa? Karin, kamu belum mengerti urusan orang dewasa. Kamu hanya perlu tahu, meski Ayah dan Ibu tidak bisa bersama, Ayah dan Ibu tetap sangat menyayangimu dan akan menemanimu tumbuh besar. Baik, Karin akan turuti ucapan Ibu. Ibu, ini biola milikmu. Ibu jatuh sakit setelah melahirkan Karin. 5 tahun ini karena menjaga Karin, Ibu tidak pernah lagi memainkan biola. Karin akan jadi anak baik saat tinggal bersama ayah dan kakek buyut. Ibu, pergilah lakukan hal yang kamu sukai. Ibu akan menjadi pemain biola paling bersinar. Karin, Bagus sekali.
Akhirnya Karin mau pulang bersama kita. Kalau dia tidak pulang, kakek pasti akan membunuhku. Kak, di kartu itu ada 100 miliar rupiah. Apakah kamu dan Fanny benar-benar sudah berakhir? Kak, beberapa hari lagi ikut aku ke bar. Aku tidak pergi. Aku mau menemani Karin. Kak, beberapa hari lagi aku ulang tahun. Kasih muka dong. Kakak sudah setuju? Lewis, Tuan Felix. kamu cari beberapa cewek yang bisa main biola untuk diajak ke bar. Aku mau buatkan kakak sebuah acara kencan buta. Baik. Hah? Kau datang wawancara untuk main biola? Iya, aku memang pemain biola. Tapi kau sudah 5 tahun tidak punya pengalaman kerja. Kami tidak akan mempekerjakanmu. Ini sudah wawancara yang ke-8. Aku ingin kembali ke panggung untuk main biola. Tapi karena 5 tahun tidak naik panggung, tidak ada yang mau menerimaku. Fanny! Jessica, lama tidak bertemu. Fanny, waktu itu kamu sakit, aku bahkan mengajak teman sekelas untuk menggalang dana buatmu. Tapi kamu tiba-tiba menghilang. Sekarang kamu sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Itu semua berkat Alex yang menyelamatkanku. Waktu itu Alex sakit, sedangkan kamu hamil tapi masih harus main biola belasan kali demi biaya pengobatannya. Kamu hampir saja dilecehkan oleh bajingan bernama Hubert itu. Setelah itu malah dibalas dendam hingga terpojok tanpa jalan keluar. Alex seumur hidup harus memperlakukanmu dengan baik. Jessica, kita jangan bahas ini dulu. Sekarang, aku hanya ingin main biola lagi. Tapi tidak ada yang mau menerimaku. Heh, aku bawa kamu main biola di bar. Bar? Fanny? Itu Fanny? 5 tahun sudah berlalu. Aku akhirnya menemukanmu. Fanny, nanti saat bertemu Tuan Muda Felix dan Pak Arjono jangan sampai gugup. Aku tahu. Kalau begitu aku angkat telepon dulu. Kamu masuk duluan. Fanny, kamu masih ingat aku? Hubert, gawat. Dia ternyata datang ke bar. Petugas! Hubert, apa yang mau kamu lakukan? Kalian pergi dulu ke pesta ulang tahun Pak Harjono. Aku ada urusan pribadi. Baik. Apa yang mau kulakukan? Lihat mataku ini! 5 tahun yang lalu, kamu membuat mata kiriku buta, membuatku jadi bermata satu. Selama 5 tahun ini, aku terus mencarimu. Aku akan menyerahkanmu ke penjara. Aku percaya pada keadilan hukum. 5 tahun yang lalu, kamu yang mencoba memperkosaku. Aku tidak sengaja melukai matamu. Itu adalah pembelaan diri yang sah. Kalau begitu, biar aku menyiksamu baik-baik. Hayo! Hayo! Bangun! Bangun! Lepaskan aku! Fanny, kamu masih sama liarnya. Itu rasanya. Aku suka. Hari ini aku pasti akan menjinakkanmu. Fanny? Itu Fanny? 5 tahun sudah berlalu. Aku akhirnya menemukanmu. Fanny, nanti saat bertemu Tuan Muda Felix dan Pak Arjono jangan sampai gugup. Aku tahu. Kalau begitu aku angkat telepon dulu. Kamu masuk duluan.
Fanny, kamu masih ingat aku? Hubert, gawat. Dia ternyata datang ke bar. Petugas! Hubert, apa yang mau kamu lakukan? Kalian pergi dulu ke pesta ulang tahun Pak Harjono. Aku ada urusan pribadi. Baik. Apa yang mau kulakukan? Lihat mataku ini! 5 tahun yang lalu, kamu membuat mata kiriku buta, membuatku jadi bermata satu. Selama 5 tahun ini, aku terus mencarimu. Aku akan menyerahkanmu ke penjara. Aku percaya pada keadilan hukum. 5 tahun yang lalu, kamu yang mencoba memperkosaku. Aku tidak sengaja melukai matamu. Itu adalah pembelaan diri yang sah. Kalau begitu, biar aku menyiksamu baik-baik. Hayo! Hayo! Bangun! Bangun! Lepaskan aku! Fanny, kamu masih sama liarnya. Itu rasanya. Aku suka. Hari ini aku pasti akan menjinakkanmu. Kak, minumlah. Selamat ulang tahun. Sudah kan? Aku mau pergi temani Karin. Kak, jangan buru-buru. Aku masih menyiapkan pertunjukan untukmu. Hah? Silahkan mulai pertunjukan kalian. Kak, bagaimana? Ada yang kamu suka? Kalau kamu terlalu senggang, aku bisa bikin kamu sibuk. Misalnya kirim kamu ke Anadia gali tambang batu bara. Tuan Felix, aku sudah bilang, Pak Alex pasti marah. Kak, selama ini di sekitarmu bahkan nyamuk betina pun tidak ada. Kamu dan Fanny juga sudah berakhir. Masa kamu mau sendirian terus? Aku tahu. Kamu suka wanita berbakat yang bisa main biola. Ini semua. Bebas kamu pilih. Kalau suka, simpan saja untukmu. Kak, apa kamu masih suka Fanny? Aku tidak suka. Ayo duduk. Tuan Felix, Tuan Hubert keluar urus sesuatu. Sebentar lagi datang. Hubert? Kemana dia? 5 tahun ini Tuan Hubert terus mencari seorang wanita. Barusan Tuan Hubert menemukan wanita itu. Oh, seorang wanita bisa membuatnya terobsesi 5 tahun. Siapa dia? Kami juga tidak tahu siapa dia. Tapi barusan dengar Tuan Hubert bilang namanya Fanny. Wanita yang kamu sebut tadi namanya siapa? Fanny. Kak? Pak Harjono, Anda, ada apa dengan Anda? Di mana dia sekarang? Di mana dia sekarang? Di luar. Kak? Begitu banyak wanita cantik tidak ada yang bisa membuatmu tergoda. Tapi hanya mendengar nama Fanny, kamu langsung marah. Barusan masih bilang tidak suka Fanny. Sekarang malah jatah makan tuan. Tuan Felix, apa yang terjadi dengan Pak Harjono? Kak, tunggu aku. Jangan sentuh aku. Fanny, kau masih memikirkan pacar miskinmu itu ya? Kalau kamu patuh dan melayaniku dengan baik, dengan begitu kamu bisa terus hidup. Aku lebih baik mati daripada ikut kamu. Menolak yang baik dan malah cari masalah. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Siapa yang tidak tahu diri dan mengganggu urusanku? Apa yang kalian lakukan? Alex. Fanny. Jadi dia itu pacar miskinmu? Kau
Hajar miskin. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Fanny adalah wanitaku. Siapa yang mengizinkanmu untuk menyentuhnya? Aku memang suka menyentuhnya. Aku beritahu kamu, 5 tahun lalu aku sudah menyentuhnya. Apa yang kau katakan? 5 tahun yang lalu, aku sudah menekannya di bawah tubuhku dan merobek bajunya. Wah, ia benar-benar sangat harum. Membuat darahku mendidih. Aku merindukannya selama 5 tahun penuh. Alex, jangan pukul lagi. Kalau terus memukul bisa mati. Tuan Hubert. Tuan Hubert. Tuan Hubert. Dasar miskin. Berani-beraninya kamu pukul aku. Hari kematianmu sudah tiba. Hari kematianku. Kamu orang pertama yang berani berkata begitu padaku. Alex, dia itu tuan muda keluarga Jawira. Keluarga Jawira punya nama besar di kota laut. Sebaiknya kamu cepat kabur. Dia tidak bisa kabur lagi. Kalau ingin hidup, biarkan dia berlutut padaku dan minta maaf. Kalau begitu aku bertaruh denganmu. Hari ini, orang yang berlutut minta ampun, itu kamu. Orang miskin, beraninya bicara sombong begitu. Kamu pasti tidak tahu siapa aku. Aku Hubert, tuan muda keluarga Jawira. Hubert? Benar, sudah takut? Tidak kenal. Orang miskin sepertimu mana mungkin kenal aku. Keluarga Jawira ada bekerja sama dengan keluarga Harjono. Tuan Felix itu temanku. Maksudmu Felix Harjono? Berani sekali kau. Berani menyebut nama lengkap Tuan Felix. Tuan Felix datang. Tuan Felix sudah datang. Hari kematianmu sudah tiba. Tuan Felix, ada orang bikin masalah di sini. Tuan Felix, kejadiannya bukan begitu. Sekarang baru bahu jelaskan. Sudah terlambat. Tuan Hubert, orang miskin ini yang bikin ribut. Cepat, usir dia. Felix. Iya. Ku dengar kamu bisa usir aku ya? Kak, langit dan bumi jadi saksi. Itu dia yang bilang. Itu bukan salahku. Pak Harjono. Pak Harjono? Pak Harjono? Pak Harjono? Dasar buta. Dia itu Alex Harjono, orang terkaya di kota laut. Tuan Felix, apa kamu tidak salah kenal? Tidak mungkin. Dia jelas-jelas pacar miskinnya Fanny. Tuan Hubert, kamu sudah membuat masalah besar. Inilah Pak Alex, menyinggung Pak Alex. Tamatlah riwayatmu. Pacar miskin Fanny. Ternyata orang terkaya di kota laut habis sudah. Semua habis sudah. Petugas. Alex adalah Pak Harjono, si orang terkaya. Pak Harjono, ampuni aku Pak Harjono. Pak Harjono, aku tak akan berani lagi. Pak Harjono. Ku dengar keluarga kita ada kerjasama. Kak, kerjasama satu proyek pinggiran barat. Tidak, Pak Harjono. Jangan Pak Harjono. Pak Harjono, ampuni aku. Sampaikan perintah. Mulai hari ini, putuskan semua kerjasama keluarga Harjono dan Jawira. Jangan. Tunggu bangkrut saja. Jangan Pak Harjono. Pak Harjono, aku mohon padamu. Seret dia pergi. Pak Harjono, aku mohon padamu Pak Harjono. Pak Harjono. Alex, tanganmu terluka. Jangan sentuh aku. Kak, ayo segera ke rumah sakit untuk ditangani. Tangan Alex harus dijahit 12 jahitan. Alex. Alex. Kamu pasti Fanny kan? Tuan Budiman, apa kabar? Kondisi Alex yang sebenarnya kamu sudah tahu.
Dulu ayah Alex tidak peduli dengan laranganku dan tetap ingin menikahi ibunya Alex. Ibu Alex lahir dari keluarga kecil biasa dan haus akan kemewahan. Karena marah, aku usir mereka keluar. Jadi, sejak kecil, Alex tumbuh besar di luar. Setelah menikah dan kehilangan status keluarga Harjono, Ibu Alex akhirnya menunjukkan sifat aslinya dan berselingkuh di luar. Suatu hari, ayah Alex bertengkar dengannya dan terjadi kecelakaan mobil, membuat keduanya meninggal. Karena kecelakaan ini, saat aku dengar Alex menjalin hubungan denganmu, aku sangat menentang. Tak kusangka, sakit kanker otak Alex justru membuat wajah aslimu terungkap. Kamu sendiri yang kabur. Fanny, aku tetap sangat berterima kasih padamu karena kamu melahirkan Karin untuk keluarga Harjono. Tetapi, kamu harus tinggalkan Alex. 5 tahun yang lalu, kamu menusukkan tusuk konde ke dada Alex. Apakah itu masih belum cukup? 5 tahun kemudian, kamu melihat Alex berantem dan terluka karenamu. Apakah itu membuatmu puas? Tuan Budiman, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Tuan Budiman, tolong dengarkan penjelasanku. Peristiwa 5 tahun lalu, ada kebenaran lain. Kebenaran lain? Kebenaran lain? Kebenaran apa? 5 tahun yang lalu. Cukup, Fanny. Di rumah aku dengar Kak Alex masuk ke rumah sakit karena berkelahi. Jadi aku segera datang. Kebetulan aku juga ingin bertemu dengan wanita yang dulu meninggalkan Kak Alex. Apakah karena kamu tahu Kak Alex adalah orang terkaya di kota laut, jadi kamu ingin membuat kebohongan untuk membersihkan namamu? Bukan begitu. Tuan Budiman, tolong percaya padaku. Perempuan sepertimu yang hanya cinta pada kekayaan sama sekali tidak pantas untuk Kak Alex. Sekarang aku akan menggantikan Kak Alex untuk memberimu pelajaran. Kak Alex? Ingat ini baik-baik. Fanny adalah wanitaku. Dia ibu dari anakku. Aku tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya sedikit pun. Alex, bagaimana dengan tanganmu? Kakek, tangan kakak dijahit 12 jahitan. Berdiri. Ikut aku pergi. Kak Alex, 5 tahun yang lalu Fanny mengkhianati dan meninggalkanmu. Dia sama sekali tidak pantas. Tempat apa ini? Kamu tidak ingat lagi? Wah, tempat ini indah sekali. Aku mau bangun sebuah rumah di sini. Iya. Di ruang tamu, aku mau taruh sofa besar. Di atas sofa akan kutaruh 2 boneka beruang. Di vas bunga, aku akan menaruh mawar putih kesukaanmu. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kita. Mari kita masuk lihat-lihat. Di ruang tamu, aku mau taruh sofa besar. Di atas sofa akan kutaruh 2 boneka beruang. Di vas bunga, aku akan menaruh mawar putih kesukaanmu. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kita. Selama 5 tahun ini sesuai dengan katamu. Aku membangun sebuah rumah.